Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Muhammad Taudi, mahasiswa jurusan Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Haloleo. Baik, pada video kali ini saya akan melanjutkan materi dari video pada bagian sebelumnya, yang mana di sini kita akan kembali membahas tentang konsep dan urgensi pendidikan kewarganegaraan. Yang mana pada bagian ini kita akan membahas tentang sumber, historis, sosiologis, dan politik tentang pendidikan kewarganegaraan di Indonesia. Secara historis, pendidikan kewarganegaraan di Indonesia awalnya diselenggarakan oleh organisasi pergerakan bertujuan untuk membangun rasa kebangsaan dan cita-cita Indonesia merdeka. Secara sosiologis, pendidikan kewarganegaraan Indonesia dilakukan pada tataran sosial, kultural, oleh para pemimpin di masyarakat yang mengajak untuk mencintai tanah air dan bangsa Indonesia. Secara politis, PKN atau Pendidikan Kewarganegaraan Indonesia lahir karena tuntutan konstitusi atau Undang-Undang Dasar 1945 dan sejumlah kebijakan pemerintah yang berkuasa sesuai dengan masanya. Secara politis, pendidikan kewarganegaraan pada saat Indonesia memasuki era baru yang disebut Orde Baru. Pada awalnya pemerintah Orde Baru, kurikulum sekolah yang berlaku dinamakan kurikulum 1968. Dalam kurikulum tersebut di dalamnya tercantum mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Dalam mata pelajaran tersebut, materi maupun metode yang bersifat indoktrinatif dihilangkan dan diubah dengan materi dan metode pembelajaran baru yang dikelompokkan menjadi kelompok pembinaan jiwa Pancasila sebagaimana tertera dalam kurikulum sekolah dasar 1968 sebagai berikut. Kelompok pembinaan jiwa Pancasila ialah kelompok segi pendidikan yang terutama ditujukan kepada pembentukan mental dan moral Pancasila serta pengembangan manusia yang sehat dan kuat fisiknya dalam rangka pembinaan bangsa. Sebagai alat formil dipergunakan segi pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, pendidikan bahasa Indonesia, pendidikan daerah dan olahraga. Pendidikan agama diberikan secara intensif sejak dari kelas 1 sampai kelas 6 SD dan tidak dapat digantikan pendidikan budi pekerja saja. Begitu pula pendidikan kewarganegaraan negara yang mencakup sejarah Indonesia, ilmu bumi, dan pengetahuan kewarganegaraan negara. Selama masa pendidikan yang 6 tahun itu diberikan terus-menerus, sedangkan bahasa Indonesia dalam kelompok ini mendapat tempat yang penting sekali sebagai alat pembina cara 15 berpikir dan kesadaran sosial. Sedangkan bahasa daerah digunakan sebagai langkah pertama bagi sekolah-sekolah yang menggunakan bahasa tersebut sebagai bahasa pengantar sampai kelas 3 dalam pembinaan jiwa dan moral Pancasila. Olahraga yang berfungsi sebagai pembentuk manusia Indonesia yang sehat rohani dan jasmani diberikan secara teratur semenjak anak-anak menduduki bangku sekolah. Kemudian selanjutnya, dinamika dan tantangan pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan senantiasa menghadapi dinamika perubahan dalam sistem ketatanegaraan dan pemerintahan, serta tantangan kehidupan berbangsa dan bernegara. Suatu kenyataan bahwa pendidikan kewarganegaraan telah mengalami beberapa kali perubahan, baik tujuan, orientasi, substansi materi, metode pembelajaran, bahkan sistem evaluasi. Semua perubahan tersebut dapat teridentifikasi dari dokumen kurikulum yang pernah berlaku di Indonesia sejak proklamasi kemerdekaan hingga saat ini. Mengapa pendidikan kewarganegaraan selalu mengalami perubahan? Untuk menjawab pertanyaan ini, Anda dapat mengkaji sejumlah kebijakan pemerintahan dalam bidang pendidikan dan kurikulum suatu pendidikan sekolah dan pendidikan tinggi. Dengan membaca dan mengkaji produk kebijakan pemerintah, dapat diketahui bahwa dinamika dan tantangan yang dihadapi pendidikan kewarganegaraan di Indonesia sangat tinggi. Apa dinamika dan tantangan yang pernah dihadapi pendidikan kewarganegaraan Indonesia dari masa ke masa? Untuk mengerti dinamika dan tantangan pendidikan kewarganegaraan Indonesia, Anda dianjurkan untuk mengkaji periodisasi perjalanan sejarah tentang praktik kenegaraan atau pemerintahan Republik Indonesia sejak periode negara Indonesia diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 sebagai negara merdeka sampai dengan periode saat ini yang dikenal Indonesia era reformasi
Mengapa dinamika dan tantangan pendidikan kewarganegaraan sangat erat dengan perjalanan sejarah praktik kenegaraan atau pemerintahan Republik Indonesia? Inilah ciri khas pendidikan kewarganegaraan sebagai mata kuliah dibandingkan dengan mata kuliah lain. Ontologi pendidikan kewarganegaraan adalah sikap dan perilaku warga negara dalam kehidupan bermasyarakat. Status warga negara dapat meliputi penduduk yang berkedudukan sebagai pejabat negara sampai dengan rakyat biasa. Tentu peran dan fungsi warga negara berbeda-beda sehingga sikap dan perilaku mereka sangat dinamis. Oleh karena itu, mata kuliah pendidikan kewarganegaraan harus selalu menyesuaikan atau sejalan dengan dinamika dan tantangan sikap serta perilaku warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Perlu diketahui juga Aristoteles mengemukakan bahwa secara konstitusional different constitution records different types of good citizen because there are different sort of civic vocation. Apakah kesimpulan Anda setelah mengkaji pernyataan Aristoteles tersebut? Mari kita samakan dengan argumen berikut ini secara implisit. Setiap konstitusi mensyaratkan kriteria warga negara yang baik karena setiap konstitusi memiliki ketentuan tentang warga negara. Artinya konstitusi yang berbeda akan menentukan profil warga negara yang berbeda. Hal ini akan berdampak pada model pendidikan kewarganegaraan yang tentunya perlu disesuaikan dengan konstitusi yang berlaku. Pendidikan kewarganegaraan tidak hanya didasarkan pada konstitusi negara yang bersangkutan, tetapi juga tergantung pada tuntutan perkembangan zaman dan masa depan. Misalnya kecenderungan masa depan bangsa meliputi isu tentang HAM, pelaksanaan demokrasi, dan lingkungan hidup. Sebagai warga negara muda, mahasiswa perlu memahami memiliki kesadaran dan partisipatif terhadap gejala demikian. Dinamika perubahan dalam kehidupan masyarakat. Pendidikan kewarganegaraan yang berlaku di suatu negara perlu memperhatikan kondisi masyarakat. Walaupun tuntutan dan kebutuhan masyarakat telah diakomodasi melalui peraturan perundangan, namun perkembangan masyarakat akan bergerak dan berubah lebih cepat. Kemudian dinamika perubahan dalam perkembangan iptek yang mempengaruhi pendidikan kewarganegaraan. Era globalisasi yang ditandai oleh perkembangan yang begitu cepat dalam bidang teknologi informasi mengakibatkan perubahan dalam semua tatanan kehidupan, termasuk perilaku warga negara, utamanya peserta didik. Kecenderungan perilaku warga negara ada dua, yakni perilaku positif dan negatif. Pendidikan kewarganegaraan perlu mendorong warga negara agar mampu memanfaatkan pengaruh positif perkembangan iptek untuk membangun negara bangsa. Sebaliknya, pendidikan bukan interferensi terhadap perilaku negatif warga negara yang cenderung negatif. Kemudian, esensi dan urgensi pendidikan kewarganegaraan untuk masa depan. Pendidikan kewarganegaraan Indonesia untuk masa depan sangat ditentukan oleh pandangan bangsa Indonesia, eksistensi konstitusi negara, dan terutama dinamika perkembangan bangsa. Memperhatikan perkembangan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di masa kontemporer, ada pertanyaan radikal yang dilontarkan seperti, benarkah bangsa Indonesia saat ini sudah merdeka dalam makna yang sesungguhnya? Apakah bangsa Indonesia telah merdeka secara ekonomi? Pernyataan seperti ini sering dilontarkan bagaikan bola panas yang berterbangan. Siapa yang berani menangkap dan mampu menjawab pertanyaan tersebut? Anehnya, kita telah menyatakan kemerdekaan tahun 1945, namun tidak sedikit rakyat Indonesia menyatakan bahwa bangsa Indonesia belum merdeka. Tampaknya kemerdekaan belumlah dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Pernahkah Anda berpikir radikal misalnya, berapa lama lagi NKRI akan eksis? Apakah ada jaminan bahwa negara Indonesia dapat eksis untuk 100 tahun lagi? 50 tahun lagi? 20 tahun lagi? Atau bagaimanakah pendidikan kewarganegaraan menghadapi tantangan masa depan yang tidak menentu dan tidak ada kepastian? Nasib sebuah bangsa tidak ditentukan oleh bangsa lain, melainkan sangat tergantung pada kemampuan bangsa sendiri. Apakah Indonesia akan berjaya menjadi negara yang adil dan makmur di masa depan? Indonesia akan menjadi bangsa yang bermartabat dan dihormati oleh bangsa lain? Semua sangat tergantung kepada bangsa Indonesia. Demikian pula untuk masa depan, pendidikan kewarganegaraan sangat ditentukan oleh eksistensi konstitusi negara dan bangsa Indonesia. PKN akan sangat
dipengaruhi oleh konstitusi yang berlaku dan perkembangan tuntutan kemajuan bangsa. Bahkan yang lebih penting lagi, akan sangat ditentukan oleh pelaksanaan konstitusi yang berlaku. Baik, itulah tadi materi kewarganegaraan yang membahas tentang konsep dan urgensi pendidikan kewarganegaraan. Dan terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Silakan nantikan video saya selanjutnya. See you next time.